dan hukum yang tepat waktu ya. Saya dari jam 11 lewat 10 tadi masuk baru sekitar 20 berapa tadi yang masuk. Jadi mulai tolong biasakan dari diri kalian sendiri untuk mendisiplinkan diri. Kalau masuknya jam 11 atau 10 itu masuk jam segitu ya. Nah, saya salah nih, saya mau komodir yang tepat waktu, yang tidak tepat waktu, dan menghukum yang tepat waktu. Yang tepat waktu jadinya nungguin kalian yang lelet gitu. Ya, kembali ke masing-masing aja, tolong ditingkatkan lagi kedisiplinannya. Karena itu manfaatnya luar biasa nanti ke diri kita sendiri. Oke, ini adalah pertemuan kita yang terakhir, dan kita membahas tipikal soal yang sepertinya sama ya. Silakan untuk yang ada berapa soal yang saya kasih kemarin? Ada 5 Bu. Nah, 5 ya. Mudah-mudahan selesai. Mudah-mudahan, karena saya berharapnya kalian lebih improve, lebih ini lagi. Hari ini ada yang minggu lalu, karena kan minggu lalu seperti yang saya ambil beberapa sampling, ternyata menurut saya sih udah ini ya. Saya positif dengan sampling yang saya ambil 5 kemarin, saya optimis itu pada nilainya A. Gitu. Kemudian saya tidak salah mengambil sampel ya, tidak salah mengambil kesimpulan. Oke, kita mulai saja. Silahkan videonya dikeluarkan, wajah-wajah cantik gantengnya. Kita mulai dari, kalau memang udah pernah mengerjakan minggu lalu, tolong kasih tahu saya ya. Salwa, udah ngerjakan belum minggu lalu? Salwa Fahiratun. Fahiratun bisa? Belum? Ya, silakan. Problem berapa lagi? Itu dari berapa kemarin ya, Pak saya? 7 ya? Ya, silakan. Silakan problem 7. Saya izin off cam ya Bu, karena dia ya. Ya, oke. Apakah sudah terlihat Ibu? Oke, sudah terlihat. Oke. Untuk problem 7, pada data IR-nya, apakah terdengar? Ya, oke. Dengar. Data IR-nya di panjang gelombang 2249 itu terdeteksi gugus CN. Lalu pada data MS-nya, fragmen yang terlihat diperoleh pada 80, di 40 ada 40, ada perpecahan CN dan CH2. Dikip dulu. Dan di data CNMR-nya, pada spektrum depth, pergeseran kimia sekitar 20 ppm, peak ke bawah yang menandakan dia CH2. Lalu pada proton decouple, pergeseran kimia sekitar 120. Itu kemungkinan adanya C quaterner atau C yang tidak berikatan dengan H, karena muncul peak kecil yang tidak muncul di spektrum yang depth. Dugaannya adalah C yang berikatan dengan atom N, elektronnya. Kemudian, di data protonnya, di pergeseran sekitar 2-3, itu terdapat gugus alkana, berikatan dengan elektron negatif. Dugaan strukturnya adalah N, angka 3C, CH2. Untuk sinyalnya, dia merupakan singlet yang artinya dia tidak, tetangganya tidak memiliki H, yang berarti tidak berikatan dengan tetangganya tidak memiliki H. Lalu informasi yang diperolehnya terdapat di data MS ada fragmentasi
C rangkap 3N CH2, di R-nya terdapat gugus CN, di C NMR tadi. Di NMR karbon tadi ada CH2 dan C kuaternar, dan di HNMR ada C dan C yang berkaitan dengan C yang dekat dengan elektronegatif. Jadi total semuanya itu ada C2H2N. Karena dia belum sesuai dengan rumus yang molekul tadi, maka dapat dilihat dari data HNMR-nya, di mana peak yang tadi ini dia kan keluar sendiri ya, Bu. Jadi dia menandakan monomer atau ekivalen. Jadi di situ ada gugus yang muncul di lingkungan yang sama. Jadi dia ada double-nya. Terus data pendukungnya juga dilihat dari MS, ada C rangkap 3N CH2, sehingga strukturnya ketika digabungkan menjadi C4H4N2 dan menghasilkan struktur seperti 1,4-butanadinitril. Oke, yang lain ada yang berbeda? Silakan, kalau ada yang berbeda kita bahas. Widya, jawabannya apa? Widya Erianti. Sama. Iya, Ibu, sama. Sama. Dan saya sama dengan Sawa. Dan penjelasannya apakah sama? Sepertinya sama, Bu. Saya belum lihat lagi punya saya. Puspaning Tias, jawabannya apa? Sama apa beda? Kebetulan punya saya sama, Ibu, 1,4 butanadinitril karena ada diperkuat sama yang tadi peak yang keluar itu. Oke. Hasan Hamdi, jawabannya apa? Sama, Bu, 1,4 butanadinitril. Dengan penjelasannya paham? Iya, Bu. Sama. Paham, Bu. Oke, Hari. Sama, Ibu. Kesimpulannya juga sama dan strukturnya juga sama. Itu juga sama. Oke. Berapa sampling yang saya ambil, jawabannya katanya. Kalau, nah itu stop di sana. Ini kan sebenarnya coba saya. Ini kan kalau kalian lihat CN, CH2 itu kan bersebelahan itu. Tapi CH2-nya muncul sebagai singlet aja. Nih. Apa saya nggak bisa nyoret ya? Kalau saya mau nyoret ini di kemarin tuh ini ya. Seharusnya saya ngambil dari atas ya. Mana ini? Itu hilang. Oke. Tolong lihat ke bawah. Lihat ke bawah kesimpulan tadi. Oke. Oke. Ini kan ada tadi CN di kesimpulan struktur ya. C3N, C3 terus kemudian C3N terus CH2. CH2 itu kan bersebelahan itu. CH2 bersebelahan itu kan seharusnya kalau kalian basic yang kalian pahami, seharusnya dia kan seperti di sebelah di tetangganya adalah
CH2, seharusnya dia triplet dong. Tapi yang muncul di spektrum itu adalah singlet. Seolah dia tidak punya H tetangganya. Itu terjadi kalau senyawanya itu adalah ekivalen gitu. Secara lingkungan kimianya sama, sehingga dia melihatnya sama persis dengan dirinya, sehingga dia melihat seolah tidak punya H di sebelahnya. Ya itu kondisi kalau dia ekivalen itu. Oke, itu aja mungkin yang perlu saya sampaikan. Yang ada yang mau ditanyakan dari ini? Tidak ada yang ditanyakan? Tidak ada? Sudah cukup jelas, Ibu. Sudah ya? Oke, kalau tidak ada, silahkan ditutup. Ibu. Terima kasih, Ibu. Kita coba, ini laki-laki di sini ada berapa orang sih? Yang angkatan kalian ada berapa orang laki-laki? Satu angkatan 15 orang, Ibu. 15 orang. Coba volunteer yang bapak-bapak ada yang mau maju nggak? Ini 38 orang yang hadir cuman ya. Saya akan mencatat yang 38 itu dengan saya. Jangan sampai nanti absen full ya. Saya akan foto siapa yang hadir itu. Jangan sampai absen full dan ya saya sih cukup ini aja. Kalau kalian mampu ya silahkan saja tidak hadir. Tapi jangan bohong. Kalau kalian nggak ada, bilang nggak hadir. Oke, mana lagi yang Bapak Majid? Udah kemarin? Hah? Minggu lalu udah ngerjain belum? Mana Majid tadi? Ya, silakan. Problem berapa lagi itu? 8. Ya. Ya. Dan data karena saya kirain strukturnya kayak begini. Jadi ini sisi koordinatnya ada cek koordinat juga di MS hasilnya nih yang Oke, ada yang berbeda? Oke, coba turun lagi ke ini.
Tadi katanya ini ya. Nih, kelihatan nggak yang saya coret? CH3. Itu kan sebenarnya itu peluangnya kalau nggak CH3, kalau nggak CH ya. CH3 atau CH. Anda punya pilihan itu CH3 atau CH, dan nggak ada apa-apa lagi yang lain gitu loh. Nah, ini aja yang menjadi clue-nya. CH3, kalau yang CH3 itu udah pasti di ujung, dia tidak udah pasti dia cuma satu ikatan C-nya, kemudian dia punya H3 punya dia, dan dia pasti di ujung gitu loh. Kalau masih CH, dia butuh berapa atom lain untuk terikat sama dia. Nah, kalaupun dia tidak butuh atom lain, itu mungkin dia C3-nya CH-nya lengkap 3 gitu loh. CH lengkap 3. Nah, yang membantu banget di sini adalah dari MS. Membantu kamu untuk memutuskan ini CH3 ataupun CH, itu adalah dari MS. Balik ke MS, coba lihat MS-nya. MS-nya dia adalah C8H H18. Nah, kalau misalnya ditaruh C8, berarti kalau CH kan nggak sesuai dengan H-nya. Itu yang sangat membantunya itu ya udah pecahnya ini lagi. Bang bener di sini nih kita butuh untuk berhayal gitu loh. Berhayal tapi based on data. Berarti menghayalkan, memperkirakan, misalnya dia CH, atau kalau CH berarti nggak masuk nih dengan angka ini nih. Masuk ya. Dengan kesimpulannya, dengan yang kamu lakukan, mengkonfirmasi ke MS sudah betul. Makanya kalau yang struktur-struktur yang muncul satu peak yang akan sangat membantu adalah MS. Karena kan dia tidak, kan saya bilang, kalau yang akan membantu kita dalam satu spektrum NMR itu adalah, apalagi protonnya, adalah kita tahu tetangga siapa. Ini nggak tahuan siapa tetangganya, karena tetangga tidak punya proton. Kemudian integralnya, kita nggak tahu nih, karena dia integral itu intinya adalah perbandingan. Nah, kita nggak tahu perbandingannya karena dia muncul sendiri. Jadi dalam bahasa ininya sekarang tuh proton itu tidak informatif. Nah, ketika proton tidak informatif, malah lebih informatifnya karbon dengan depth-nya yang mendikasi dia CH3 atau CH, mengeliminir CH, maka kalian cari ke spektrum yang lebih informatif. Nah, di sini yang lebih informatif itu malah adalah MS. Dia membantu dengan adanya kestabilan peak yang muncul di 57 ini yang mengkorelasinya ke ini ya. Dan kemudian dia memang 57, kemudian ini ya, muncul peak ini ya. Dan kemudian sesuai dengan molekular formulanya. Ada yang berbeda enggak? Ada yang berbeda? Siapa tadi? Normi, jawabannya apa? Sama Ibu. Indah Ayu Pratiwi? Sama Ibu. Oke, berarti tidak ada yang berbeda? Nurbaiti? Apa? Bayang-bayangin apa? Ya, makanya saya bilang proton itu nggak informatif jadinya, karena kita nggak tahu tetangganya. Karena tetangganya tidak punya proton. Yang informatif segini malah depth. Makanya di sini NMR nggak informatif. Jadi kalau nggak ada data MS di sini kalian bingung. Ini apaan nih peaknya cuma satu aja. Makanya yang sangat membantu di sini adalah data MS. Karena kan saya bilang di proton itu kan hanya butuhnya kita ada integral. Dia nggak ada integralnya, integrasinya nggak ada. Untuk pecahan sinyalnya dia nggak kelihatan. Pecahan sinyalnya masih ngeliat doang. Nggak tahu siapa tetangganya. Yang informasi yang kita bisa peroleh bahwa dia alkana, karena pergeseran kimia daerah 1. Dia bukan dekat karbonil, dia benar-benar alkana. Dan itu ketahuan juga dari molekular formulanya. Alkana, golongan alkana. Itu aja yang informatif. Mana IR-nya tidak informatif, maka poinnya di sini yang jantung dari kalian memutuskan strukturnya adalah di MS. Itu yang saya juga perlu sampaikan bahwa jangan, walaupun saya bilang
NMR itu sangat informatif, tapi suatu saat bisa NMR itu tidak memberikan informasi apa-apa. Kalianlah yang harus melihat yang mana yang bisa membantu kalian dalam penyelesaian problem struktur ini. Intinya adalah jangan abaikan semua. Jadi informasi apapun yang didapat dicatat dan itu mungkin akan menjadi clue kalian dalam penyelesaian. Benar-benar karena di sini tidak ada prosedur baku. Yang pertama harus tentukan dulu NMR-nya, ini enggak. Senyamannya kalian mulai dari mana? Sepemahaman kalian yang mudah dari spektrum mana, mulai dari sana. Baru nanti dihubung-hubungkan dengan yang lain. Kalau protonnya informatif, biasa dengan proton aja bisa selesai. Nah, kondisinya sekarang ini proton tidak informatif. Ya udah kalian carilah spektrum yang memberikan informasi yang lebih membantu. Dan ini kenyataannya dia memang dibantu oleh MS. Oke? Ada yang bertanya yang lain? Ibu, saya izin bertanya. Ya. Kalau dari data MS ini di fragmen yang pas dikurangin itu dia hasilnya setengahnya gitu Bu, kayak 114 dikurang 57 kan hasilnya 57. Itu bisa nggak sih Bu diindikasiin kalau misalnya dia itu antara gugus yang kanan sama kiri itu sama gitu ya Bu? Ya, itu salah satu clue-nya juga. Dia adalah ada satu peak yang paling stabil muncul itu setengah dari peak utama. Itu sebuah indikasi utama juga. 114, coba lihat soal sebelumnya. Kalau dia adalah ini juga pecah seperti dimer tuh, pasti yang peak yang muncul utamanya itu adalah setengah dari molekular peak. Coba lihat, coba dibuka siapa ini? Yang MS yang soal problem. Ini peaknya MR-nya, ini kan? Oh ini 53 malah paling stabil ya. Tapi sebenarnya ini 40 ini muncul dari 80 ya. Nah, yang sebenarnya memang clue-nya itu. Peak yang paling stabil, biasanya peak yang paling stabil atau peak paling pecah. Nah dia biasanya cenderung untuk pecah itu setengah itu di monomernya itu ya kecenderungan. Tapi lihat juga monomer itu di sisi yang paling stabil pecah apa enggak. Tapi memang umumnya seperti itu dan dia akan merupakan 2 kali dari setengah dari molekular formula molekular ionnya. Ya benar, itu salah satu clue-nya juga yang akan membantu kalian. Terima kasih Bu. Oke. Ada lagi? Oke. Kalau tidak ada saya anggap kalian paham. Problem berapa? 7, 8. Sekarang problem 9. Sheni udah pernah belum ngerjain? Belum, Ibu. Ya, silakan. Sudah terlihat, Ibu? Ya, oke. Problem 9, untuk data IR-nya itu ada di bilangan gelombang 3458, indikasinya itu OH. Terus yang di MS, rumus molekulnya C6H14O2, berat molekulnya 118, fragmennya di sini saya dapatnya ada 118 dikurang 59, terus 59 dikurang 17, 42, nilai 17-nya itu berarti kehilangan nilai OH, terus 42 kurang 12, nilai 12-nya berarti kehilangan nilai C, sehingga 30 dijabarkan menjadi CH3. Selanjutnya, untuk NMR karbonnya, di sini ada peak yang naik, pada pergeseran sekitar 10, itu artinya terdapat sinyal CH3, terus
pergeseran kimia sekitar 70,5 ppm pada proton decouple-nya itu menandakan adanya gugus karbon. Tolong balik ke MS-nya berapa tadi molekul formulanya? C6H14O2. Oke. Terus untuk NMR protonnya, di sini pada pergeseran 1 ppm terdapat alkana yang mempunyai integral 3 yang menandakan adanya 3H, berarti CH3. Terus mempunyai juga sinyalnya itu singlet. Tetangganya berarti tidak punya proton atau tidak punya H. Selanjutnya juga di pergeseran kimia 3 ppm itu ada alkana yang terikat dengan elektron negatif yang diisi dengan O. Terus sinyalnya itu singlet, menandakan juga tetangganya tidak memiliki H. Terus informasi yang didapatkan itu untuk data MS-nya ada CH32, ada OH1, terus ada C1, ada kalau di data IR-nya dapat OH1, di data NMR karbonnya itu CH31, CO-nya 1, terus data HNMR protonnya itu CH31, CO1, sehingga di total C6H14O2 didapetin 2,3 dimetil butana 2,3 diol. Gitu, Bu. Jadi monomernya yang monomernya adalah C3OH ya? Iya. C3. Ada yang berbeda? Ada yang berbeda? Coba Nabila, jawabannya apa? Sama, Ibu. Sama? Iya. Berarti dari problem yang kemarin juga dia memperlihatkan bagaimana ini lebih kepada fokusnya kepada chemical equivalent ya. Lebih kepada chemical equivalent, dia membiasakan kalian bahwa seolah-olah muncul satu peak, tapi sebenarnya dia punya CH3 banyak gitu. Tadi juga muncul seolah satu peak CH2, tapi sebenarnya ada 2 CH2 ya. Itu yang dia olah-olah dan penjelasannya sama. Penjelasannya sama. Berarti nggak ada yang berbeda ya. Berarti tidak ada masalah dengan problem 9 ya. Kalau tidak ada masalah, ada yang mau ditanyakan dengan problem 9 ini? Ada? Udah cukup jelas, Bu, karena sama. Sama ya, berarti sama semua ya. Oke, problem, berarti udah berapa? Ada 3 ya. Problem 10. Tadi saya tiba-tiba saya ngeliat ada namanya Rifki. Nah, Rifki. Rifki cowok apa cewek? Dia tidak, di mana Rifki? Nah, nggak ada videonya juga tadi. Rifki. Ada di sini, videonya nggak kelihatan. Nggak yakin orangnya ada. Hilang sekarang. Kenapa hilang sekarang? Ada nggak temannya Rifki namanya tadi? Ada, Ibu. Teman kalian ada yang namanya Rifki? Iya, ada, Ibu. Ada, Ibu. Dan tiba-tiba hilang. Saya akan catat. Saya suruh presentasi, malah tiba-tiba hilang. Tidak memperlihatkan videonya juga. Tapi imajiner aja orangnya.
Video nggak ada, saya suruh presentasi tiba-tiba hilang. Oke, siapa lagi Bapak yang belum nih? Adilah cewek ya? Iya, cewek, Bu. Saya ngelihat ini nggak kelihatan fotonya. Nah, banyak juga yang nggak memperlihatkan fotonya ya. Husna Gayu. Iya. Silakan. Problem 10. Apakah sudah terlihat, Bu? Ya, oke, lihat. Jadi di IR ini saya menemukan CO di sekitar bilangan gelombang 1693. Terus di MS saya coba nyari MR-nya benar 112. Terus 112 ini dikurang sama yang 56, peak yang tertinggi ini 56. Dikurang juga sama dengan 56. 56 itu bisa jadi C3H4O. Terus di CNMR ini depth-nya ke bawah berarti CH2 yang di sekitar 40 ppm berarti juga CH2. Terus di sekitar 200 lebih itu bisa jadi karbonil. Terus yang di HNMR muncul singlet, ini bisa jadi CH2 yang berikatan dengan karbonil. Jadi kesimpulannya saya kayak gini, Bu. Jadi di R ada gugus karbonil, di MS-nya itu 56, bisa jadi C3H4O. Jadi C3, jadi dipotong tengah-tengah gini, dipotong horizontal, itu berarti 56 MS-nya. Terus di CNMR-nya CO sama CH2. Di HNMR-nya CH2 yang berikatan dengan CO atau karbonil. Ada yang berbeda? Coba lihat protonnya. Ntar ya, azan di sini. Informasi yang bisa kita tarik dari proton, lagi-lagi dia tidak terlihat tetangganya. Terus
Tapi informasi lain adalah bahwa dia berada di ini ya, dia berada di dekat karbonil. Oke, kalau misalnya dia di dekat O, pasti dia nggak sekedar di 3 aja itu, dia mungkin di sekitar sini nih. Dan mana nih ininya nih? Bentar Bu, lagi not responding. Oke, kita bahas saja. Ada yang berbeda nggak? Saya sama, Bu. Berarti nggak ada yang berbeda? Revita, jawabannya? Iya, saya sama, Ibu. Dinda? Sama Ibu. Ya, oke. Kalau tidak ada yang berbeda, kita lanjut ke problem terakhir ya. Ada berapa? Iya, terakhir ya. Siapa nih lagi yang laki-laki yang belum maju? Bu, saya belum, Bu. Ya, siapa itu Ari? Oh ya udah, silakan. Oh, sebenarnya ya, Bu ya. Agak lemot soal laptopnya. Sudah terlihat belum ya, Bu? Ya, PPT-nya? oke. Oke. Sudah terlihat. Nah, yang pertama itu dari spektrum IR. Pada bilangan gelombang 1738 cm/min1 terdapat spektra berbentuk lembah atau palung yang curam. Hal tersebut menggambarkan adanya vibrasi dari gugus karbonil. Kemudian di spektrum MS itu saya mendapatkan adanya rumus molekul C5H8O yang dimana bobot molekulnya itu 84 dan di sini tidak ada perpotongan atau perpecahan fragmentasi sehingga tidak dapat terdeteksi. Kemudian untuk yang spektrum CNMR itu data yang pertama itu pada pergeseran kimia sekitar 20 ppm itu pada peak 1 terdapat spektrum ke bawah, maksudnya ini peak 2 terdapat spektrum ke bawah, dilihat dari depth artinya terdapat sinyal CH2. Kemudian pada pergeseran kimia sekitar 40 ppm, yang ini peak yang pertama terdapat spektrum ke bawah, dilihat dari depth artinya terdapat sinyal CH2. Kemudian pada pergeseran kimia peak 3 sekitar 220 ppm pada NMR karbon mengindikasikan bahwa ditemukan senyawa atau gugus karbonil. Kemudian pada spektrum HNMR itu ditemukan pergeseran kimia sekitar 1,9 sampai 2 ppm di peak 1.
terdapat alkana yang dekat dengan karbonil. Dari NMR karbon diketahui adalah sinyal CH2, maka integralnya 2 memiliki 2H, yaitu berarti CH2. Kemudian sinyalnya triplet, yang dimana tetangganya itu tidak memiliki, tetangganya memiliki 2H. Kemudian pergeseran kimia sekitar 2,1 ppm itu pada peak 2, terdapat alkana yang dekat dengan karbonil. Dari NMR karbon diketahui adalah sinyal CH2, maka integralnya 2, yaitu memiliki 2H, sehingga CH2. Sinyalnya triplet, berarti tetangganya memiliki 2H. Kemudian ditemukan CH3-nya 0, CH2-nya ada 2, CH-nya tidak ada, C kuartenernya tidak ada, karbonilnya 1. Rumus totalnya itu adalah C3H4O. Dilihat dari data NMR proton, hanya terdapat 2 sinyal CH2 yang muncul, ditambah dengan adanya gugus karbonil. Jika dijumlahkan, hanya terdapat 3 atom C, 4 atom H, dan 1 atom O. Sedangkan rumus molekul senyawanya itu adalah C5H8O, di mana masih ada 2 sisa, 2 molekul CH2 yang lain. Bisa jadi terdeteksi pada pergeseran kimia yang sama dengan CH2 yang muncul pada spektrum. Maka, jika ditambah dengan 2 molekul CH2 yang lain, dapat disimpulkan rumus molekulnya adalah C5H8O. Kemudian sebagai tambahan, ini sinyal CH2 pada pergeseran kimia 1,9 ppm yang tadi, itu triplet, artinya di sebelah CH2 di sini terdapat CH2 lagi. Pergeseran kimianya mendukung bahwa di sisi atau sebelah CH2 yang lain terdapat karbonil. Kemudian sinyal CH2 pada pergeseran 2,1 ppm muncul sebagai triplet, artinya di sebelah CH2 terdapat CH2. Pergeseran kimianya mendukung bahwa di sisi atau sebelah CH2 yang lain terdapat senyawa karbonil. Kesimpulan problem 11 ya Bu, typo. MS terdapat gugus tidak terdeteksi. Di IR itu terdapat gugus CO. Kemudian total pada NMR ini CH3-nya tidak ada, CH2-nya ada 2, CH-nya 0, ini typo ya Bu. Terus sama karbonilnya 1. Kemudian rumus totalnya adalah itu C3H4O. Masih ada sisa 2 molekul CH2 lain, bisa jadi terdeteksi pada pergeseran kimia yang sama dengan CH2 yang muncul pada spektrum. Maka ditambah dengan 2 molekul CH2, kesimpulannya C5H8O sesuai dengan data MS. Sudah Ibu, seperti itu Ibu. Ada yang berbeda? Ada yang kesimpulannya berbeda? Biar kita bahas ketidakpahamannya ada di mana. Tidak ada ya. Berarti yang muncul di proton, coba buka protonnya. Protonnya itu memunculkan 2 peak CH2. Ya. Berarti menggambarkan ada CH2 yang berbeda lingkungan kimianya. Akan coba kamu duanya satu body problem sebelumnya kali ya. Ini kan kelihatan nih di karbon juga 2 peak yang muncul. Coba yang di problem 10 kali coba. Ada nggak Hari? Problem 10. Bukan, ini CH2. Nih CH2-nya ini kan problem 10 1 ya. Problem 10 1 saja CH2. Sedangkan kesimpulannya di problem 10 apa? Ini, Bu. Ya, gini nih. Pesan kan ini tadi kesimpulannya ya? Ini yang 10. Yang 11 yang ini. Coba tadi yang saya mau memperlihatkan bahwa kenapa dia menjadi tidak dimer, kenapa dia tidak muncul sebagai satu peak seperti soal-soal sebelumnya, karena saya nggak bisa coret-coret lagi di sini.
Kadang bisa dicoret, kadang nggak bisa. Oke? Kenapa dia di PIK itu tidak muncul sebagai satu sinyal saja? Kenapa ada 2 CH3 yang muncul? 2 CH yang muncul? Karena dia tidak, yang ekuivalen itu adalah CH2 sama-sama di sebelah, yang satu adalah CH2 yang sama-sama berada di sebelah karbonil, yang satu lagi CH2 di sebelah CH2. Berarti ada berarti ada 4 CH2, tapi dia mempunyai 2 lingkungan kimia yang berbeda. Jadi ada 2 CH2 satu, kemudian ada lagi satu geng dari CH2 ini sebelah alkana, satu geng dari CH2 ini sebelah karbonil. Berbeda, walaupun dia sama-sama CH2. Itu akan berbeda dengan soal sebelumnya, karena dia lingkungan kimianya persis sama. Di sebelahnya siapa, di sebelahnya siapa. Itu yang menyebabkan, karena ini nggak dimer kan, dia nggak dimer. Kalian juga bisa cek di MS-nya, coba MS-nya. MS-nya kan nggak tulis ya, MS-nya ya. Tapi dari jumlah atom C juga nggak bisa 2 kali, nggak ada kan? C5, kemudian C2,5 itu kan nggak ada. Berarti bukan 2 kalinya juga gitu loh. Jadi MS-nya tidak mengindikasikan bahwa dia adalah dimer. Dimer itu benar-benar persis seperti cerminnya ya. Ada jawaban yang berbeda? Yusra, jawabannya apa? Sama, Ibu. Sama. Ratu, Eka? Sama juga Bu jawabannya. Oke, berarti sama. Tidak perlu saya bahas atau perlu saya bahas? Ibu, saya boleh bertanya? Kayaknya Tidak, Bu. Ya, silakan. Hari boleh di bagian yang proton NMR nggak, Har? Proton NMR nggak, Har? Ibu, saya belum mengerti cara membaca sinyal pemisahannya, Bu. Kalau misalnya sebelum diekspansi kan di bagian kanan terlihatnya seperti singlet ya, Bu. Tapi setelah diekspansi dia ini kasih ekspansinya. Ini termasuk. Nah, kalau kalian nanti menerima sinyal, kalian menerima spektrum NMR, yang kalian akan misalnya ini kan full spektrum dia kasih, itu dia akan bisa menghitung. Kalian belum saya ajarkan tentang konstanta coupling, kalian bisa melihat pecahan sinyalnya secara nyata gitu loh. Dan ini contohnya dia kasih ekspansi di sini kan, perluasan sebagai triplet. Dan kalau di kenyataan sebenarnya kalian akan dapat spektrum. Jadi satu spektrum NMR itu bisa dapat 5 halaman kalian. Walaupun dia sebenarnya full spektrum itu 1, nanti dia akan peak, setiap peak itu akan dia perluas sehingga kelihatan peak-peak pecahan-pecahannya. Dan ini kebetulan dia taruh. Oke, saya menjawab. Memang akan kejawab kalau kalian perbesar spektrumnya, dan itu pasti akan dikasih di spektrum NMR di nyatanya. Kalian pasti kasih. Baik Ibu, terima kasih. Baik Ibu, terima kasih. Untuk yang ini sama jawabannya dengan Hari semua? Sama, Bu. Aldira? Sama, Bu. Sama, Bu. Sama ya? Ya. Oke, silakan tutup ininya. Saya mau memperlihatkan yang ada spektrum yang contoh ininya ya. Bentar.
Ini contohnya, udah lihat belum? Harusnya saya udah kelihatan belum? Udah, Bu. Udah, Bu. Nah, ini yang kalau maka dalam ini itu kita dikasih 3. Kita dikasih banyak. Ini yang spektrum ya. Ini kan spektrum senyawa yang sama nih. Yang kalian dapat tuh kayak gini nih. Ini yang dia perluas lagi, di sini dia belum kasih integralnya, itu masih spektrum yang sama. Nah, di sini dia kasih integrasinya, dan ini yang ngasih integrasinya itu adalah operator. Jadi kalau dia kan harus di sininya nih, dia harus menghitung, bisa menentukan titiknya itu dari sini ke sini itu harus pas. Kalau dia agak melebaran peak, kan nggak ada. Yang ada itu adalah, berarti kita anggap itu sebagai 1. Jadi kalau misalnya kita juga bisa impurity, bisa kita lihat dari peak-peak yang misalnya, ini ada peak yang muncul 0,5 misalnya. Berarti ini kan ada nih, kalau yang sebenarnya itu kan ada impurity peak yang seperti ini nih. Yang ini dia perluas lagi, dan ada lagi kemudian dia perluas ini, dia perlebar lagi sehingga dapat angka-angkanya dan ini menjadi lebar. Ini yang di soal tadi kalian dapatkan ekspansinya. Senyawa hasil sintesis saya dengan mahasiswa, dan kalau enaknya sintesis itu kan dari awal A tambah B itu kita udah bisa memprediksikan dia akan menjadi C. Dengan apa namanya, kita hanya butuh dengan data proton aja kita udah tahu melihat bahwa ini reaksi saya berhasil apa tidak. Karena sih dari awal bekerja kita udah tahu bahwa yang akan terbentuk itu senyawa C. Kita tinggal mengkonfirmasikan peak-peak yang ada bahwa benar kita cocokkan dari awal. Tapi kalau natural product tuh rumitnya kita menghasilkan senyawa yang tidak punya prediksi. Palingan kalau kita mau memprediksi itu, kita lihat golongan, apakah pernah orang mengisolasi dari tumbuhan ini. Dan kalau pernah isolasi tumbuhan ini dan kita mendapatkan senyawa yang sama, ya itu nggak elegan, istilahnya cuma melakukan pengulangan dari hasil penemuan orang lain. Jadi tantangan harus menemukan senyawa yang belum pernah ditemukan oleh orang lain, dan mungkin elusidasi strukturnya menjadi rumit, tapi kita bisa mengklaim bahwa kita adalah penemu pertama dari senyawa itu. Dulu saya berpikir penemu senyawa pertama itu adalah suatu penemuan yang orangnya hebat banget. Tapi kalau bermain di natural product, kemungkinan kita menemukan senyawa baru itu besar. Saya zaman S2 aja saya menemukan 1 senyawa baru. Masih banyak yang perlu kita investigasi senyawa, investigasi dari tumbuhan ini yang mungkin tidak semua orang punya waktu untuk mencoba mengisolasinya. Jadi natural product itu masih mempunyai potensi yang besar untuk kita menemukan senyawa baru gitu. Senyawa baru kalau bagi orang kimia, senyawa baru udah stop sampai di sana. Tapi bagi orang farmasi, senyawa baru itu adalah kalian nanti ada yang risetnya untuk natural product. Yang untuk kalian semester berapa sekarang? Semester 5 ya. Tahun depan kalian penelitian. Ya, untuk yang untuk penelitian yang berapa tahun yang lalu itu dari tahun 2014 sampai 2016 kayaknya. Saya concern dengan sintesis dari dalamnya itu hanya dengan ekstrak aja kita dapat etil parametoxisinamat waktu itu. Dan lumayan saya bisa menghasilkan beberapa publikasi internasional di sana. Dan kita hanya sintesis sederhana seperti ini,
nggak sederhana juga, karena pusing juga saya bimbing mahasiswa waktu itu, karena kebetulan mahasiswanya dapat proyek, jadi lumayan sayanya yang dapat proyek, saya bisa beli apa saja yang mereka mau untuk beli kemikalnya, dan alhamdulillah kita udah jalan karena kita bahan mentah kita itu dari alam ya, berarti nggak terlalu mahal. Kalau kalian beli PMS itu secara murni itu mahal, tapi kan kita bisa mengisolasinya dengan sangat mudah. Dan kemampuan dan saya berharap sih basicnya ini, karena seolah-olah ini kimia banget. Tapi kalau kita cuman, kita kan nggak tahu kemikalnya itu apa. Nah, kalau kita bicara tentang senyawa, kita akan tahu struktur seperti ini memiliki aktivitas ini. Jadi kita ini bisa kemudian kita lanjutkan. Kalau yang saya lakukan di sintesis ini adalah saya dapat strukturnya, kemudian saya modifikasi strukturnya, dengan sintesis dengan metode baru yang saya gunakan waktu itu. Kemudian kita ujikan strukturnya. Kemudian kita lihat nanti, kalian juga belum belajar kimia medisinal ya. Ini dapat unsur kimia medisinalnya adalah structure activity relationship. Berarti perubahan struktur bisa mempengaruhi aktivitas. Itu kita menyimpulkan bahwa semakin panjang alkananya, maka dia menjadi semakin tinggi aktivitasnya. Semakin pendek alkananya, dia makin rendah aktivitasnya. Itu kesimpulan kita dengan mengutak-atik struktur. Itu enak kalau kita bicara tentang senyawa murni. Dan insya Allah untuk penelitian ini, kalau di UIN itu udah banyak kita laksanakan, karena kita hanya butuh data NMR, dan kalau untuk yang satu running NMR itu palingan cuma 500 kalau hanya untuk proton ya. Tapi kalau misal kita dapat senyawa baru, kita akan running full. Tapi jarang sih saya running full, karena dari NMR aja saya udah dapat informasi, dan kita juga punya MS, JCMS, dan kebetulan senyawa yang saya bikin itu rata-rata adalah yang paletil, sehingga dapat struktur MS-nya juga. Dan kita juga punya IR, jadi fasilitas yang kita punya cukuplah untuk melakukan sintesis ini. Ini kan masalahnya kalau saya tidak punya proyek sih biasanya bahan untuk sintesisnya ini yang mahal, reagen-reagennya. Tapi sejauh ini sih nggak memberatkan mahasiswa, karena mahasiswa juga sebenarnya punya proyek, punya dana 2 juta untuk proyeknya, itu udah cukup tuh kalau misalnya dia bekerja dengan tim itu. Untuk analisis instrumen ini mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada yang bertanya. Insya Allah minggu depan kita ujian dengan mungkin soalnya, mungkin ya saya belum bikin soalnya sama sekali, belum kepikir sama sekali. Soalnya mungkin pilihan ganda dengan bagaimana caranya saya mengadap cara saya ujian sebelum zaman pandemik, yang saya tarik ke cara penilaian dengan pilihan ganda. Saya mencoba memodifikasikannya nanti, dan kalaupun mungkin ujiannya lebih kepada pemahaman kalian tentang spektrum. Kalau teori-teorinya mungkin tidak saya keluarkan, tapi why-nya mungkin secara ininya, kenapa dia muncul di ppm sekian, mungkin bisa jadi itu keluar. Yang saya belum kebayang soalnya, karena saya belum bikin soalnya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Jelas? Sebenarnya ini masih sangat-sangat basic ya, karena kalian belum saya ajarkan waktu itu untuk yang senyawa aromatik. Ini masih senyawa organik sederhana. Saya belum mengajarkan yang aromatik juga, karena di aromatik itu nanti kita perlu untuk konstanta kopling. Dan kalau di pilihan elusidasi struktur nanti akan lebih kompleks lagi yang saya ajarkan, tapi ada NMR 2 dimensi ini juga ada. Tapi dengan semakin banyak spektrum yang kita dapat, itu bukan yang mempersulit, malah mempermudah. Memang kalian perlu untuk memahami 2 dimensi, tapi dengan bantuan dengan 2 dimensi, kalian nggak berpusing-pusing seperti ini lihat tetangganya. Karena 2 dimensi nanti akan menyatukan, terkoneksi sendiri dia ke tetangganya. Memang spektrumnya makin banyak. Intinya gini, semakin banyak data spektrum yang kita punya, semakin mudah kita mengambil kesimpulan. Semakin mudah kita menghubung-hubungkan. Jadi kalau kalian dapat soal itu, biasakanlah kalau bingung di soal di spektrum pertama, beralih ke spektrum yang selanjutnya, nanti biasanya akan dapat clue itu. Oke? Ada yang mau ditanyakan?
Ini yang saya tampilkan kebetulan masih sederhana banget nih strukturnya. Tapi ini yang realnya. Ini kan Joule ini adalah mereknya. Kemudian mana ini? 500 ini. 500 ini adalah kekuatan NMR yang saya bilang itu ada NMR 500. Nah, itu maksudnya adalah kekuatan medan magnet yang digunakan. Ini pelarut yang digunakan kloroforum. Kloroforum D namanya. Dia adalah khusus untuk NMR. Jadi H yang ada di kloroforum itu diganti dengan D. Jadi kalau supaya dia tidak terdetek di ini protonnya. Tapi di karbon ini dia tidak tetap terdetek, dan kita biasanya tahu bahwa kalau kloroforum itu dia muncul di sekitar 7,2 atau kalau di karbon ini seperti ini ya. 7,2 ini kan peak yang tinggi, ini langsung dia detekkan kloroforum. Berarti kalau yang biasa mengoperasikan sudah tahu bahwa ini adalah peak untuk kloroforum. Ini yang real spektrumnya seperti ini. Tidak serapi ketika soal-soal ya. Kalau kalian pemula melihat ini pusing, ini kalian mungkin kan kalian kalian detect tiap-tiap peak ini nih, pusing jadinya. Jadi lagi-lagi kalau ini pembiasaan sebenarnya nih realnya yang awalnya pembiasaan, semakin sering menyelesaikan masalah problem struktur itu spektrumnya semakin terbiasa kalian. Sehingga wajar sih kalau profesor tuh dengan sekali lihat aja spektrum dia tahu, oh ini kerangka dari flavonoid, ini kerangka dari diterpin, itu kebaca walaupun kesannya banyak rumput-rumput, tapi kebaca karena dia sudah terbiasa melihat pola-polanya. Makanya tadi sebelumnya saya bilang bahwa tidak perlu menghafal, tapi biasakan dengan pola-pola pergeseran kimianya. Dan saya melihat kalian sudah mulai biasa dengan bolak-balik pergeseran kimia. Kalau dia ada karbonil, kalau dia ada OH, udah terbiasa kemarin dengan dibolak-balik soalnya, dan terbiasa sampai ke tipikal soal yang Daimler. Harusnya next step lagi itu sebenarnya kalian masuk ke aromatik sebenarnya. Kalau masih ada satu pertemuan lagi, kalian masuk ke aromatik seharusnya. Tapi nggak apa, basicnya udah, kalau kalian benar-benar mengerti, saya pikir basicnya udah paham. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada nih, tiba-tiba aja muncul 65 orang. Dari tadi saya ngajar cuma 48. Tapi ngapalah, terserah kalian. Kalau kalian merasa hebat telah membohongi saya, mengakal-ngakalin saya. Dan saya hanya perlu bukti bahwa kalian bisa itu dengan pemahaman kalian, kemampuan kalian yang jujur menjawab nanti di ujian. Saya juga tidak mau terlalu banyak mencari perkara sama kalian di pandemik ini. Yang tadi sebenarnya nggak ada, tiba-tiba nongol rame-rame di sini, ya silahkan aja buktikan saja bahwa tanpa kehadiran, tanpa kalian mendengar apapun yang saya sampaikan, kalian bisa, ya buktikan aja di nilainya. Oke? Silakan absen, silakan ngikutin aja yang sudah saya kasih di classroom, dan saya tidak terima kalau absennya lebih dari 64 orang. Walaupun banyak yang nongol di akhir-akhir saja. Saya akan foto yang ini. Bentar ya. Kadang ada yang merasa puas setelah membohongi dosen, itu kayak prestasi luar biasa. Dan kalau kalian puas dengan itu, silakan menikmati aja keberhasilan membohongi saya. Kalau itu prestasi, ya silakan jatuhkan aja di CV-nya. Tentukan di CV-nya berhasil membohongi Bu Ismi. Udah, nanti udah dapat kerja. Berhasil ngakal-ngakalin Bu Ismi. Ntar saya screenshot dulu.